Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya atas nama Nanda Julianti dan teman saya Hadijah Sudirman. Kami akan menjelaskan mengenai unsur penentu pendapatan nasional. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pengertian dari pendapatan nasional, yang kedua sejarah pendapatan nasional, yang ketiga arti penting pendapatan nasional, 4. Manfaat pendapatan nasional, 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang terakhir ada hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menafsirkan pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern, karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Yang kedua, sejarah pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki arti khusus dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Pada saat itu, Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Sir William Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penaksiran yang lebih sistematik kemudian dikerjakan oleh Gregory King pada tahun 1696. Nah, pada waktu itu, King menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional. Negara kedua yang menghitung pendapatan nasional adalah Prancis. Di samping semua itu, pada tahun 1953, PBB menerbitkan A System of National Account dan Supporting Tables yang bisa disingkat sebagai SNA dan dibagikan kepada negara-negara anggotanya. Nah, sejak tahun 1968, SNA melakukan perbaikan menjadi acuan perhitungan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antar negara. Konsep dari SNA sendiri senantiasa diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, transaksi keuangan, dan teknologi. SNA terbaru yang sekarang digunakan adalah SNA 2008. Selanjutnya, arti penting dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dapat juga digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contohnya, pada sektor pertanian, dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi, dan sebagainya. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan pergerakan arus kehidupan ekonomi. Adapun manfaat dari pendapatan nasional ada 6. Secara umum, yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara.
Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang keempat, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Yang kelima, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dan yang keenam, merupakan pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Baiklah, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu keseluruhan permintaan dan penawaran. Permintaan kredit adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran kredit menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. Ketiga, produk nasional neto atau net national product. Keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. 6. Pendapatan perseorangan atau personal income. 7. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan pada dasarnya terjadi hubungan satu dengan yang lain. Peranan sektor yang ikut serta dalam pembentukan GNP adalah yaitu rumah tangga bisnis atau RTB, rumah tangga pemerintah atau RTP, dan rumah tangga konsumen atau RTK. Pengurangan dikeluarkan dari GNP. Pengurangan atau penyusutan ini adalah uang yang akan dimasukkan ke rumah tangga bisnis, karena bisnis itulah yang akan digunakan untuk merubah alat-alat modal yang sudah rusak. GNP pada umumnya sama dengan GNI sebagai GNP, maka produk yang ada di dalamnya kemungkinan besar dibeli orang dan pendapat yang ada di dalam GNI akan dibelanjakan. Produk yang ada di dalam GNP ada berbagai macam dan semua itu akan dibeli orang. Orang yang memberi semua produksi GNP terdiri dari 4 jenis barang, yaitu pertama, konsumen yang membeli barang kontribusi. 2. Investor yang membeli barang investasi. 3. Pemerintah. Dan 4. Pihak luar negeri yang ingin membeli barang ekspor. Pendapatan yang ada di dalam GNI dibelanjakan untuk berbagai macam kebutuhan dan didapat pembelian seperti yang ada di GNP, yaitu 1. Investasi, 2. Konsumsi, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Perdagangan luar negeri atau ekspor impor.